Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan bosan-bosan. Kalau mungkin ini bosan ya. Kalau ini bosan sering banget. Karena semakin up video saya semakin banyak pertanyaan. Jadi tidak afdol rasanya jika tidak saya menjawab pertanyaan itu karena saya bercita-cita ingin membuat gamblang semua petani walet Indonesia. Jadi begini, ada pertanyaan bahwasanya, Bang, ukuran inap saya 3,5 kali 3,5. Apakah perlu dipasang Twitter tarik dalam? Ya. Kembali lagi kita akan membahas bahwasanya apa fungsi Twitter tarik dan SI. Itu yang berkaitan terutama pada session penjelasan malam ini ya. Yang pertama yaitu kita analisa dulu fungsi daripada Twitter tarik. Jadi Twitter tarik adalah untuk menarik anakan. Sebelum kita melanjutkan ke fungsi Twitter tarik, kita akan mendalami dulu karakter daripada burung anakan walet yang keluar dari sarangnya sehingga mampir ke gedung kita. BW muda anakan itu cenderung adalah dia lebih cenderung ke suara tarik, suara cuit yang terkandung yaitu suara cuitan induan. Nah, dia akan tertipu di situ, dikira induknya. Mungkin seperti itulah, tapi dalam pantauan saya memang kebanyakan burung yang anakan lepas landas daripada gedung orang lain itu cenderung daripada dia hinggap-hinggap di Twitter yang notabene penuh dengan cuitan indukan. Nah, begitu menurut pantauan saya. Nah, jadi kalau ditanya ya harus perlu di Twitter tarik dalam ada. Karena burung muda itu cenderung itu tadi kembali lagi ke cuitan indukan. Nah, apalagi di dalam kandungan suara inap panjenengan itu hanya sedikit bahkan tidak ada suara cuitan indukan yang seperti di ST, itu akan berbahaya sekali jika tidak ada suara tarik dalam. Maka burung tidak akan pernah masuk ke dalam ruang inap dan dia akan tertarik hanya terakhir pada pemasangan Twitter yang mengandung daripada suara cuitan indukan yang biasanya cuma dilar. Nah, seperti itu yang kita takutkan ya. Jadi kembali lagi ke suara tarik itu penting apa enggak ya, sangat penting untuk menarik burung ke dalam. Harus dipasang gitu. Apalagi cuitannya cuman yang terkandung dalam inapnya itu hanya raman dan suara piyik. Waduh, bisa bahaya gedung panjenengan nanti. Bisa zong ya. Kan burung tidak akan mampu menembus daripada ruang inap. Nah, itu. Kemudian kita bahas fungsi tarik tadi ya udah jelas. Kemudian kita fungsi inap itu sangat berkaitan antara tarik dan inap itu, tarik dalam dan inap itu karena ya benar harus seirama. Kita berharap bahwasanya burung yang masuk itu harus cepat ke Twitter inap itu gunanya. Tapi kita kembali lagi, kita amati fungsi dulu daripada suara inap itu hanya yaitu ibaratnya suara inap tuh membodohi burung yang ibaratnya bisa menyebar untuk ke setiap ruangan, intinya seperti itu. Jadi membodohi burung itu untuk menyebar daripada ke setiap ruangan untuk berproduksi, gunanya seperti itu. Jadi tetap ada suara lah walaupun raman itu, yang suara tidak mengganggu. Karena kenapa kok dibikin raman itu? Supaya dia lebih cenderung untuk berproses bereproduksi, untuk cepat bereproduksi gitu. Makanya dibikinlah suara raman gitu. Bisa menyebar di mana-mana. Makanya dipasanglah Twitter formasi 23 atau 23 ataupun 21 tergantung ukuran ruangan inap panjenengan semuanya. Kembali lagi kita bahas langsung masalah jadi perlu ya, itu perlu karena ya gimana anakan walet itu ngejarnya ke situ. Kita bahas lagi untuk banyak pertanyaan yaitu, Bang, ada burung saya itu banyak di Twitter tarik, burung Twitter tarik, kenapa nggak mau hinggap di Twitter inap gitu. Begini, menurut pantauan CCTV nggak perlu kita paksakan bahwasanya anakan itu harus begitu masuk ruang inap
dia hinggap langsung ke ruang inap. Saya pantau juga bahwasanya burung itu yang mudah banget itu, yang cenderung apalagi yang kesasar baru kemalaman dia mampir gedung kita, dia pasti akan hinggap di Twitter tarik yang paling dalam kalau settingannya bagus. Kalau enggak minimal ya di lar ada juga, itu biasanya seperti itu. Nah terus kemudian burung itu kalau dia sehari 2 hari dia akan kembalinya ke Twitter inap, tapi dalam waktu mungkin 4 atau 5 hari tergantung daripada kedewasaan burung tersebut. Begitu kembali dia akan mencari sendiri itu, akan mencari sendiri letak di mana yang dia sukai di ruang inap secara otomatis kok. Jadi nggak perlu dipaksakan gitu sebenarnya. Makanya yang saya pakai metode yang terakhir, saya hidupkan suara tarik 24 jam tapi suaranya balance dengan suara inap, seirama dengan suara inap. Nah itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang biasa off, misalkan jam 9 atau jam 8 untuk ST-nya, suara tariknya itu. Ya bisa saja, cuman ya diingat kandungan suara daripada inap jenengan harus banyak mengandung suara cuitan indukan. Kalau tidak dia biasanya akan keluar. Ya, keluar gedung entah kemana. Apakah pergi? Itu yang menjadi pertanyaan, apakah ya dia pergi, tapi menurut pantauan CCTV ya dia sih memang pergi sih, keluar kadang jam 9 itu keluar ya. Karena yang pertama itu suara cuitan daripada inap saya itu memang tidak terkandung suara cuitan indukan ya, hanya raman, suara indukan raman dan piyik itu suara anak-anak aja gitu. Itu yang saya takutkan dia tidak kembali gitu. Makanya saya cenderung memakai untuk hidup 24 jam tariknya, yang penting settingannya pas. Karena apabila kebesaran, burung yang mulai dewasa pun akan merasa terganggu. Kenapa burung dewasa tidak merespon? Banyak katanya, "Bang, burung kok nggak ada yang respon." Kalau yang dewasa nggak respon, adapun yang respon dewasa itu karena anaknya datang ke LMB itu yang respon itu. Jangan salah. Itu burung kok lewat-lewat aja, burung udah punya telur di sana, udah indukan, nggak mau dia. Adapun burung indukan yang mau datang itu karena anaknya sudah masuk ke gedung kita nggak tahu aja. Dipikirnya burung dewasa itu yang respon, padahal bukan, dia nyari anaknya itu. Karena saya melakukan pantauan dari dalam dan luar. Saya pantau di luar kok banyak burung keliling-keliling nggak mau masuk, rupanya anaknya di dalam semua sudah nempel-nempel di Twitter itu. Nah itu, jadi jangan salah sangka ya. Nah itu. Nah, kemudian kita beranjak lagi. Kenapa bang? Nah, kita lanjut ke inap dulu ya. Masalah ST ya. ST. Saya dulu pernah ngalamin uji coba ST op setengah 8. Kemudian SP op setengah 8. Kemudian ST-nya jam 8. Pernah saya buat seperti itu. Efektif. Nah, jadi mulai LMB itu kalau ada yang tertinggalan di LMB, dia akan masuk. Apalagi settingan volumenya takutnya kebesaran atau gimana, itu mendukung untuk mempercepat burung beradaptasi. Jadi masuk, dia posisi SP mati, dia akan berputar-putar tuh malam nggak ada SP, tapi bias daripada ST kan belum mati yang di lar itu, dia bias keluar kemudian dia menuju masuk. Begitu masuk di lar, itu ada dua kemungkinan memang yang pernah saya pantau. Begitu ST mati, dia keluar lagi ke LMB. Sebagian juga ada yang burung langsung terpaksa masuk ke ruang inap gitu. Tapi saya sekarang pakai metode yang SP op setengah 8, ST saya hidupkan 24 jam. ST tarik lar yang 1 unit 65 dan tarik dalam 65 saya gunakan 24 jam. Karena pantauan saya sepertinya lebih nyaman situ. Dengan settingan yang terakhir ini, BW yang hinggap di ST dalam, nah itu biasanya cuma 1 malam 2 malam, kemudian dia akan berpindah sendiri di ruang inap. Jadi BW baru itu. Nah itu ya. Mungkin itu aja ya. Apalagi ya. Oh ya, masalah banyak BW yang nginap di lar. Nah, ini ada satu kasus sore tadi saya lihat di pantauan CCTV, bahwasanya memang ada BW saya juga yang sampai jam
9 malam, jam 10 malam saya pantau masih dilar. Itu saya yakin adalah burung yang ketinggalan kemalaman dan ketinggalan induknya. Burung anakan itu tidak pernah beradaptasi dulu di gedung kita. Tidak pernah beradaptasi, tapi dia pulangnya kemalaman. Kemalaman tertinggal sehingga terpaksa mampir di LMP. Kalau nginap di lar itu udah bagus yang burung seperti itu. Tapi apakah 1 malam, 2 malam, 3 malam, bahkan 1 minggu? Dulu pernah saya pantauan CCTV burung kok nginapnya di lar terus dalam seminggu. Burung 4 biji ini dia nginap terus di lar selama seminggu. Ini ada kelainan, ini nggak mau masuk. Makanya saya kecilkan lagi volume daripada tarik lar, dan alhamdulillah di situ settingannya dapat. Untuk hari yang lebih ke seminggu dia masuk. Dan untuk seterusnya sampai sekarang pun kalau burung yang siang beradaptasi, sudah pernah beradaptasi, dia tuh langsung masuk, nggak akan nginap lagi di lar. Alhamdulillah settingannya udah ketemu. Tapi yakin itu adalah burung yang memang kesasar atau kemalaman. Tapi saya pastikan seandainya burung itu besok kembali lagi ke gedung saya, insya Allah dia akan langsung masuk, karena posisi pagi dia akan beradaptasi dulu lama itu di gedung itu, nggak keluar biasanya. Itu biasanya seperti itu. Ini hanya pengalaman ya, supaya begini tujuannya apa, manfaatnya apa, itu saya buka di sini. Oke, sekian itu aja, mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani walet Indonesia.